merasakan gangguan, kayak mulai dari di sekitaran tenda itu ada orang yang muterin, kaki ditarik, terus ada yang lempar pasir ke tenda. Itu kaki ada yang ditarik itu? Iya. Ibarat tuh kayak waktu Mas tidur di kamar gini. Di orang-orang gini. Ya. Ini ditarik sedikit gitu. Sebenarnya katanya ada sesosok yang kuda tapi kepalanya orang. Katanya kayak gitu. Ya, jangan meninggalkan apapun selain jejak ya. Terus jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan membunuh apapun selain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terserah pagi, siang, sore, malam, bergantung kapan Anda menonton video ini. Masih bersama saya Bayu Kurniawan di dalam channel YouTube saya di channel Lensa Podcast. Bagi teman-teman semua yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Karena komentar-komentar yang Anda ketik, yang Anda kirim untuk kebaikan dan perbaikan kami di video kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, episode yang ketiga ini saya mendatangkan narasumber yang kali ini temanya bukan tentang bisnis lagi, bukan tentang jomblo lagi, bukan tentang apa, tapi ini saya ingin mendalami dan mengerti banyak hal mengenai seseorang yang pecinta alam. Dia adalah salah satu orang yang suka dengan alam. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana perjalanan ketika mencintai alam? Apakah sama dengan mencintai manusia? Mari kita sambut saja Mas Willy dan Mas Agil. Ya. Mas Willy ini yang mana ini, Mas? Mas Willy. Oh ya, yang Mas Willy ini yang biru, Mas Agil yang hijau. Salam sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Selalu sehat. Terakhir sudah muncak di mana ini? Kemarin di Gunung Slamet. Sama. Muncaknya ya bareng, mendaki bareng ya. Lah ini dalam pendakian, Mas ya. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan ini kan seringkali pendakian ini didasari atas hobi atau memang sudah bawaan dari lahir? Kalau untuk saya pribadi sih memang dari hobi dan juga senang mengeksplor alam. Oh, lewat sejak apa, Mas? Sejak umur berapa itu? Umur 16 tahun, waktu itu kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK sudah mulai mendaki. Iya. Pertama kali mendaki di mana? Gunung Slamet. Langsung Gunung Slamet. Iya. Kalau yang saya tahu kan Gunung Slamet ini adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya? Iya, Oh, Jawa Tengah ya. Berapa sih tingginya kalau di 3.428 mdpl. 3.428 mdpl. Berarti masih tinggian Gunung Slamet daripada gunung yang kembar itu loh. Sindoro Sumbing. Ya. Iya, Iya kan? Gunung kembar. Benar. Kalau Sindoro Sumbing ini kan kayaknya ada merupakan salah satu brand di dalam sebuah air mineral itu loh. Pernah lihat? Pernah. Kan di situ kan ada dua gunung. Iya. Lah, mungkin itu ya Pak, paling ya, Iya. Sindoro Sumbing yang dimaksud ya. Iya. sih. Benar. Tapi ada pengalaman-pengalaman yang menarik nggak Mas untuk bisa diceritakan kepada teman-teman mengenai pendakian? Pengalaman menarik sih banyak, Mas. Heeh. Apalagi kalau kita misalnya lewat jalur pendakian yang saling nanjak terus tuh, kita harus saling membantu gitu loh. Misal ada cewek, dia baru pertama kali mendaki. Iya. Kan jalanannya kan otomatis kakinya ke atas terus tuh. Betul. Nah, kita tuh harus saling bantu. Misalkan dia nggak kuat naik, ya kita tangan ulurkan gitu. Tapi apa nggak pakai itu Mas? Apa sih yang apa namanya itu? Trekking pole. Trekking pole. Kadang trekking pakai. pole juga nggak terlalu berpengaruh sih. Nggak terlalu berpengaruh. Terutama kalau jalurnya agak ekstrim.
Ini kalau sampean berdua ini termasuk pendaki yang pro atau amatir ini? Amatir aja sih mas, enakan amatir mas. Seperti itulah. Amatir. Enak amatir. Soalnya kan menurut saya yang pro ini yang memang sebelum pendakian itu memang dipersiapkan ya. Iya. Secara fisik, secara tenaga, mental itu dipersiapkan. Tapi kalau sampean ini berdua salah satu Amatir. tim yang pendaki amatir ya. Iya. Kalau amatir ya misalkan besok gas, ya gas. Langsung. Masalahnya intinya ada uang aja gitu. Oh iya, Nah, iya. kalau nggak ada uang nggak ikut. Kalau di Gunung Slamet ini ada berapa apa namanya? Pos. Bukan jalur. Jalur kurang lebih. Jalur pendakian di Gunung Slamet ada berapa? Lebih dari 5 sih. Lebih dari 5. Iya. Soalnya untuk di Pemalang sendiri kurang lebih itu ada 3 atau 4. Terus di Purbalingga juga ada 2. Iya, iya. Di Tegal juga ada. Di Tegal juga ada. Iya. Kalau sampean ini pernah jadi porter nggak? Kalau saya belum pernah. Kalau saya sendiri pernah. Pernah. Ya ini ya buat teman-teman semua, porter ini berarti pendaki yang mengantar apa menemani. Ya menemani sekaligus membantu membawakan semacam barang-barangnya pendaki, contoh kayak logistik, terus tenda. Ya intinya kebanyakan itu bebannya di porter Di tersebut. porter. Berarti ya lebih berat porter daripada tour guide. Iya. Kalau tour guide kan ya kita jalan, kita menjelaskan ini itu, tapi kalau porter ya menjelaskan ya iya, menemani ya iya, tapi membawa bebannya juga iya. Iya. Tapi dibayar nggak sih mas kalau jadi porter itu? Ya tergantung, kalau misalkan kalau saya pribadi sih mending dibayar ya, karena apa, capek, Ya, terus betul. perjalanan juga jauh. Kalau untuk yang nggak dibayar sih nggak mau. Nggak mau, Iya. kecuali sama teman-teman. Iya. Ah, Sama kan. teman-teman. Di mana sih mas dulu porternya itu di mana? Di Gunung Prau, Gunung Prau. Gunung Prau itu berarti di daerah Kecamatan Wonosobo. Wonosobo ya. Iya. Lewat jalur pendakian mana? Lewat jalur pendakian Kali Lembu. Kali Lembu. Kalau Kali Lembu ini belum cukup terkenal apa sudah sih? Belum cukup terkenal. Belum cukup ya. Soalnya kayaknya lebih terkenal jalur Patak Banteng, terus Dieng, Dieng, sama Wates kalau nggak salah. Wates ya. Kalau Kali Lembu treknya naik seperti Ya, Patak Banteng. hampir sama kayak Dieng lah. Oh sama ya Nggak Dieng. terlalu naik, ada bonus landasan lebih banyak. Lah ini ingin saya tanyakan, pendakian kan maksudnya apa ya, capek ya, Iya. apa sih yang bisa didapatkan, maksudnya daripada mendaki kan mending Main di kota gitu. main di kota atau rebahan lah daripada capek-capek ke sana itu. Iya. Ya, saya kalau mendaki sih hawanya kalau misal udah sampai puncak ya enak rasanya plong gitu loh. Kalau mau teriak ya silakan teriak, kalau di kota kan teriak kan kayak orang gila gitu loh mas. Betul betul. Nah jadi kalau di gunung tuh buat nenangin diri tuh lebih pas gitu loh. Apa yang kita curahkan di rumah bisa kita curahkan di gunung gitu. Kalau sampean Mas Willy, Ya kalau yang didapat itu ya kayak kalau misalkan di kota kan kita nggak tahu mana teman yang benar-benar care, mana teman yang benar-benar nggak baik, dan lain sebagainya lah ya. Tapi kalau untuk di gunung ketika mendaki bareng, naik bareng itu kita tahu mana teman yang peduli, mana teman yang bisa diajak kerjasama, mana teman yang bodoh amat doang gitu. ya kalau kata Firsa Besari sih di dalam kontennya ini, seseorang dapat karakternya itu ketika kita muncak. Iya benar. Benar ya? Seseorang dapat ketahuan sifat aslinya. Iya betul. Ya dia yang bodoh amatan atau dia yang care atau dia yang apapun baik buruknya nanti katanya bisa kelihatan ketika kita muncak bersama. Iya, benar. Ya dulu saya pernah muncak di beberapa gunung di Jawa Tengah ya termasuknya. Lawu, terus Merbabu, terus Prau saya pernah, Sindoro pernah, Sumbing pernah, Kembang pernah, Sikunir. Sikunir ini gunung atau apa sih Sikunir ini? Kalau lebih terkenalnya sih Bukit ya. Bukit ya? Tempat wisata.
Oh sekarang si Kunir ini nggak seperti ada jalur, maksudnya nggak kayak dulu pendakian yang harus naik dari tanah ke tanah, sekarang sudah ada jalurnya ya? Iya, sudah ada apa jalur cor-coran, terus tangga. Sudah ada tangganya. Udah kayak wisata gitulah. Iya. Daripada nggak ada effortnya kalau kita Iya. ke sana ini bagi para pendaki. Gunung Slamet ini saya sebenarnya ingin mengulik lebih dalam masalah pendakian di Gunung Slamet, karena kebanyakan orang, kalau saya sendiri atau mungkin bagi para pendaki pada umumnya ini menganggap bahwa kalau mendaki Gunung Slamet ini harus hati-hati karena terkenal dengan kemistisannya. Katanya seperti itu. Tapi dari Mas Willy dan Mas Agil sudah pernah semua ke Gunung Slamet kan? Sudah pernah. Nah, sebenarnya apa sih? Benar nggak sih apa yang disangka oleh para teman-teman yang menyangka bahwa Gunung Slamet ini merupakan gunung yang mistis? Ya benar mistis. Ya, Seakan benar. gunung gitu loh. Gunung identik terkenal dengan apa tuh kemistisannya. Semua gunung pasti ada mistisnya sendiri-sendiri gitu. Berarti semua gunung sebenarnya memiliki kemistisannya sendiri-sendiri. Ya. Lah kalau di Gunung Slamet ini pernah nggak mengalami hal-hal yang mistis? Pernah kemarin tuh Ya. terakhir di Slamet. Terakhir kemarin? Iya kemarin. Wah itu apa itu Mas ceritanya Mas? Ya semacam kayak ada yang mantau gitu. Mantau maksudnya kayak jalan di sisi kiri saya tuh kayak ada yang ngeliatin gitu setiap jalur waktu turun. Oh waktu turunnya? Waktu turun. Ini yang mengalami sampean sendiri atau semuanya mengalami? Yang mengalami cuman mengalami ya, Ya. hanya 4 orang sih. orang. Oh lah itu berapa orang itu? Yang mendaki 7 orang. Oh, katanya kalau muncak ganjil itu katanya ada yang menggenapi katanya. Katanya. Mungkin itu kan. Ya, bisa jadi dari sananya menggenapi. Nah itu berarti mulai dari berarti pas pemberangkatan belum pernah? Belum. Pemberangkatan Ternyata aman-aman aja nggak ada bobo mistis sama sekali. Nggak pernah, nggak merasakan. Tapi ketika turun, Nggak turun. Ya ada semacam ya intinya mistis lah gitu. Hawanya tuh merinding terus gitu. Merinding. Sama ada yang kayak ngikutin gitu. apa itu karena efek kelelahan? Enggak. Enggak. Baru kali ini mendaki gunung kayak gitu hawanya. Terus beda juga lah. ketika turun Hmm. di tempat pendirian tenda ada dari salah satu teman itu buang sayuran yang mungkin Ya nggak tahu kali. apa seperti haknya dari alam Penduduk sana, Oh berarti dari penduduk situ. itu di pos berapa itu? Di pos Di 6. pos 6 Di pos 6 itu namanya pos apa itu Mas? Pos apa ya? lupa ya. Tapi itu pos ya, batas camp ya? Apa Enggak. masih ada? masih ada ke atas Oh, lagi. masih ada. Iya, Tapi sampean memutuskan untuk di pos 6. ngecamp di pos 6. Iya. Lah di pos 6 itu ada semacam sesajen gitu ya. Nah, ya benar. Bukan sesajen Ya, bukan sih, sesajen lebih sih, tepatnya tapi kayak sayuran Nah, yang peninggalan gitu. pendaki Heeh. Buat menghormati penduduk situ lah. ditinggal di situ lah. Dari alam sana itu lebih kayak ini udah hak saya, bukan hak kalian lagi gitu. Jadi ketika dibuang mereka itu nggak terima, akhirnya mengganggu perjalanan rombongan kita sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Tapi kan itu kan ada sisa dari pendaki sebelumnya yang ditinggal di situ, kemudian dari salah satu rombongan sampean ini ada yang membuangnya. Iya. Iya. Karena mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Namanya tahu. juga dia kemarin-kemarin baru mendaki 1 kali. Oh newbie ya berarti. Ya, Ya? masih newbie. Pemula lah. Pemula ya. Nah itu ketika dilempar, terus setelah itu langsung terjadi merasa ada yang menghampiri atau sudah turun baru ada yang mengikuti. Berarti ketika dibuang Heeh. terus saya sama 2 orang teman lainnya yang baru turun dari puncak itu Heeh. langsung kayak diganggu gitu, Heeh. Jadi, terutama yang perempuan. Kakak saya sendiri malah perempuan. Oh kakak sampean malah. Soalnya dia tuh pingin mendaki banget gitu loh mas. Heeh. Tiap hari dia Gil kapan mendaki, Gil kapan mendaki. Sampai niatnya langsung beli sepatu mas. Heeh. Saking niatnya. Saking pengennya Nah, ini aja. Iya. Terus ketika di pos 6 Heeh. yang lain udah pada tidur,
kakaknya Agil sama saya dan satu temennya lagi Begas itu merasakan gangguan, kayak mulai dari di sekitaran tenda itu ada orang yang muterin, kaki ditarik, terus ada yang lempar pasir ke tenda. Itu kaki ada yang ditarik itu? Iya. Ibarat tuh kayak waktu Mas tidur di kamar gini. Nah, di orang-orang gini. Ya. Kakinya ditarik sedikit gitu. Alah. Kok menyeramkan sekali itu. Tadi ya gimana Mas, emang di hutan kan. Itu jam berapa itu kira-kira itu? Dini hari. Dini hari sih. Oh, malah dini hari ya? 12-an. Jam 12, jam 1, jam 2. Waduh. Jam segitu. Berarti malam hari dikelilingi nggak tahu apa Iya. tendanya. Heeh. Kemudian ada yang ditarik kakinya. Iya. Waduh. Terus setelah itu dia yang ditarik itu gimana itu Ya, rasanya? masih sadar aja kan. Masih enggak Pikiran positif. masih positif thinking. Jadi kita enggak berpikir kalau itu gangguan dari makhluk gaib tersebut. Kita masih positif thinking, kita masih ya enjoy aja lah ya. Setelah itu masih belum ada gangguan yang terlalu berat lah. Iya. Ada lagi nggak sih Mas? Terus dari saya pribadi ya ketika gendong carrier padahal enteng. Teman saya ngangkat juga enteng. Posisi sudah turun ini. Iya. Kalau turun kan perbekalan kan sudah logistik ya sudah berkurang. Sudah berkurang kan lebih enteng, tapi yang saya bawa malah lebih berat. Nah, ketika saya tengok ke belakang, ternyata digendong ada lebih dari 20 makhluk. Sampean apa bisa melihat gitu ya? Bisa. Sedikit lah ya. Sedikit. Ya, intinya tahu gitu sih Mas. Intinya tahu. Nah itu sebenarnya apa Mas? Kalau yang mengelilingi itu sebenarnya apa itu? Ya kayak seseorang kalau dari dalam tenda itu nggak kelihatan ya karena kita nggak keluar, jadi cuman kayak hitam-hitam gitu doang lewat kayak orang jalan muterin tenda. Kalau saya pernah mendengar cerita dari orang lain sih kalau di Gunung Slamet ini ya, ini sebenarnya katanya ada sesosok yang kuda tapi kepalanya orang, katanya kayak gitu. Kalau itu sih belum lihat. Cuman kalau pas tidur juga ada suara lonceng. Nah, Suara lonceng dan juga suara gamelan. Oh, mendengar juga suara gamelan. Berarti kayak seakan-akan itu ada penguasanya Gunung Slamet lewat dan disambut dengan gamelan tersebut. Tapi suaranya juga nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Suara lonceng lewat. Kok saya merinding ini Mas? Aduh ini. Aman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendaki aman ya. Aman. Nggak apa-apa ya. Yang penting tetap jaga Sikap gitu ya. Jaga Itu ucapan, terus apapun yang ada di sekitar itu jangan dipindah ataupun jangan diotak-atik lah ya. Karena memang bukan barang yang bisa kita ketahui apa itu berbahaya atau tidak. Iya betul. Ya. Berarti ya memang ya sebenarnya nggak hanya di gunung sih Mas. Kalau kita dituntut untuk menjaga attitude, tutur kata gitu kan sebenarnya tidak hanya di gunung. Tapi memang kalau gunung kan suatu tempat yang tidak kita kunjungi setiap hari, ya kan. Apalagi ketika di gunung ya para penghuni di gunung ya mestinya ya merasa risih kalau ada orang yang tiba-tiba malah bersikap nggak enak, nggak baik, ya sopan. Iya. Tapi ini sampean semua ini pernah punya pacar nggak sih? Kalau untuk sekarang sih masih sendiri lah. Masih sendiri. Asli.
Asli. Ora lambine. Apa koyo kuwi. Jadi kalau saya Ya, sampean Mas. pernah punya pacar, Pernah. tapi Pernah. pernah di ghosting, pernah ditinggalin. Ya, lengkap lah Mas. Lengkap ya. Lengkap untuk sekarang ya fokus sendiri, kalau ada yang mau yuk gas langsung kita bisa chatkan dan bicarakan. Jomblo semua ini. Aduh. Dulu pernah punya pacar terus ditinggal mendaki, pernah nggak? Pernah. Pernah. Nah, itu responnya gimana ini? Responnya ya mengizinkan saja sih. Yang penting tetap jaga keselamatan biar sampai rumah itu bisa ketemu lagi gitu. Aduh. Kalau saya sih aneh Mas, rasanya aneh. Gimana ini? Kan mau mendaki Mas. Mau mendaki. Nah kalau sampai puncak VC ya kan orangnya bego Mas. VC ya pikirannya tuh nggak punya apa gimana gitu loh Mas. Ngapain VC di gunung nggak ada sinyal, nggak ada tower gitu loh. Ngapain VC? Sinyalnya hilang PC. Tapi paling sebel lagi kalau misal mau mendaki, teman-teman pada dengar, mau mendaki ya. Ya. Di tulisan tuh paling bangsa tuh nggak tahu perjuangannya, nggak tahu capeknya, tiba-tiba titip saran kalau bisa ngomong kasar ya tidak kasarin, bacot kok Kita yang mendaki justru kita yang repot. kadang pernah masalahnya Mas ya? Pernah. Nulis di kertas, tulisannya nggak bagus, kan emang saya tulisnya nggak bagus. Iya. Sakit ini, Diprotes. tulisannya nggak bagus banget. Ya otomatis kan kecewa tuh kan. Nah capek-capek, juga tulisannya nggak bagus, diprotes. Akhirnya tak balas, lo langsung kok. Asli malah mah itu aja, cuma lambini tahu, teman. Syukur udah ditulisin ya. Mana diprotes. sih kan terima kasih lah. Iya betul. Dikasih hati mintanya ampelan. Tai deh, tai. Tapi selain itu pernah mengalami apa kisah mistis lagi nggak di gunung-gunung yang lain? Kalau saya pribadi hampir setiap pendakian dengar suara gamelan sama lonceng. Di Lawu pernah sana? Di Lawu saya belum ke Lawu, Oh, belum malah ya? masih direncanakan. Kalau di Merbabu? Merbabu, monggo Mas. Sampean punya? Belum pernah. Belum pernah mendaki atau belum? Enggak, maksudnya belum pernah mendengar hal-hal mistis di Merbabu gitu. Kalau di Merbabu malah enak ya Mas? Enak Mas. Apalagi di Sabana 2 itu. Oh, jangan bilang Sabana 2 Mas, remedi. Sama remedi. Remedi. Kenapa kok remedi? Sampai waktu mendaki Merbabu itu udah sampai pos camp lah. Pagi-pagi itu ya nggak pagi sih, malamnya teman-teman pada bilang, yuk mau puncak kan ntar pagi. Dapat ayo. Iya, betul. Waktu udah pagi jam berapa tuh, sekitar subuh kalau nggak salah, keluar tenda udah dingin, lihat tanjakannya tuh ke atas lagi. Iya, betul. Atas lagi lah kayak ntar waktu nanjak tuh merayap gitu loh Mas. Langsung aduh, iya lanjut ora yo. Tanjakannya gua kayak temen gede, wis ora bisa gampang lo. Gua akhirnya nolak. Iya, kadang saya sendiri sih suka kesel sih ya. Suka kesel ketika kita muncak. Ini kan kita sama orang yang sudah pernah lah. Kita tanyain sudah berapa menit lagi, katanya 5 menit lagi, 5 menit lagi. Padahal 2 jam lagi. Itu kepolisian yang paling babi kan. Iya betul sih. Tapi mungkin di sisi lain untuk memotivasi kita. Iya, semangat motivasi. Padahal udah tahu Mas. lagi. Sampai puncak berapa menit lagi? 5 menit lagi Mas, di dalam ya 5 menit ndasmu. Iya, dorong lah. Ya, semangat. Tapi pernah muncak bareng sama cewek, terus ceweknya kena hipo atau itu pernah? Kalau cewek sih belum pernah menangani cewek yang hipo. Tapi kalau untuk cowok pernah, ketika itu di Gunung Sindoro, di pos 2. Malah pos 2 itu? Iya. Baru sih. Baru pos 2, terus kita istirahat, tiba-tiba kok temennya mengalami hipo, kedinginan, Menggigil gitu. terus kok dia nggak tiba-tiba diem gitu. Akhirnya kan kita ngecek suhunya dan ternyata memang mengalami penurunan suhu yang drastis. Akhirnya kita, karena ya cuma ada SB terus matras aluminium foil sama
jaket. Akhirnya kita pakein jaket, terus di dalam SB kita pasangin matras aluminium foil, temennya kita masukin ke dalam SB, terus kita tandu. Oh, bawa turun kotongan bertiga. Waduh. Ya karena nggak ada tandu, karena nggak ada kayu, jadi nggak bisa bikin tandu darurat. Akhirnya kita panggul doang udah kayak anak pramuka. Nah ini nanti kalau misalkan ditandu ya, iya. sampai ke bawah itu ada jurang itu, loncat loncat bareng ya. Tapi kalau hipo ini ya, mengatasi hipo gimana? Atau sebelumnya gini deh, biar para pendaki ini tidak sampai terkena hipo gimana? Perut jangan sampai kosong sih Mas. iya. Perut Jangan ya? sampai kosong. Misalkan ada isinya, soalnya kan lambung harus mencerna gitu loh Mas, harus tetap kerja. Soalnya kemarin ya nggak kemarin ya bener kemarin sih, aku di selama saya kan sampai sami itu Mas, perutnya tuh kosong, hampir kedinginan Mas, udah pucat, terus nggak ada minum, terus minta pendaki lain gitu minum, tapi untungnya dikasih gitu, orangnya baik-baik kalau di pendakian gitu. Iya sih ya. Hanya dikasih makanan sama cemilan lah. Terus apa lagi sih? Terus Perut jangan sampai kosong. Terus selanjutnya? usahakan suhu tubuh harus tetap hangat. Itu caranya gimana itu? Ya kalau bisa ketika mendaki siang hari mungkin minim terkena hipo ya, tapi kalau untuk malam hari usahakan pakai jaket, terutama jaket yang memang bisa menahan suhu dingin di bawah 15 derajat lah ya minimalnya. Terus kalau bisa pakainya jaket thermal yang bahannya kayak ada aluminium foilnya gitu, jadi suhu tetap hangat. Ya terkadang kan kalau para pendaki-pendaki yang pemula kan ya sih yang penting jaket, asal jaket gitu sih. Tapi jujur Mas, kalau aku mendaki nggak pernah pakai jaket Mas, pakai celana poket sama baju oblong biasa sama sepatu deh. Itu pendakian. Iya, ke summit pun sama. Summit pun sama. Pakai celana pendek. Berarti sama tahan dingin ya? Ya tahan dingin, soalnya tapi kalau lebih dingin sifat mama sih Mas. Dingin. Ya. Kalau mama lebih Mama dingin lebih lagi ya. dingin banget soalnya. Apalagi kalau kita minta uang ya lah. Minta uang, Bu, minta uang. Minta uang terus. Wah. Susah Mas. Lebih dingin banget. Apalagi kita ditagih florok lebih dingin intinya Mas. Udah biasa kena dingin. Iya. Cuma diem doang. Emang setiap orang kan yang tahu apa, Yang tahu kesehatan, ketahanan fisik itu kan masing-masing sih. Masing-masing diri sendiri lah ya. Jadi kalau misalkan kok udah nggak kuat, pingin turun, ya kita turun aja daripada dipaksakan. Iya, Karena jadi yang aneh-aneh gitu. Nggak mau ngambil resiko yang lebih berat lah. karena banyak yang bilang kan puncak itu cuma Bonus ya. katanya. Bonus ya, Tapi kan menurut saya sih omongan yang bullshit ketika kita mendaki terus kita tidak ingin sampai ke puncak. Iya. Ya kan? Ketika ya kita muncak ya harapannya dan pengennya tetap sampai puncak. Tetap sampai puncak. Tapi kalau saya pribadi sih memang tujuan utama saya puncak. Kalau pulang ke rumah dengan selamat itu kewajiban. Apalagi kan udah berangkat mendaki, pulang kan tinggal nama kan. Gitu loh Mas, keluarga lah. Keluarganya langsung. Lah, kalau saya sama selamat lah. Tapi sebenarnya kan puncak ini menurut saya sih tidak sesangar, tidak seangker apa yang disangka orang-orang sih. Iya. Ya di puncak ini sebenarnya kan kita banyak teman sih ya. Banyak teman malah banyak ya lebih banyak ngobrol ya sama pendaki-pendaki lain, bisa ada kesempatan Foto kenalan bareng sama sama cewek gitu kan ya. Siapa Saya tahu saya emang nggak punya pacar Mas, tapi kalau di gunung sampai puncak ya alhamdulillah punya pacar. walaupun sementara. Pacar sementara. Iya. Yang ketika puncak gandengan bareng. Ya enggak gandengan Mas, Oh, enggak. ketemu orang cantik nih. Kok cantik nih, ada foto lah. Enggak foto bareng, boleh foto bareng. Pas sama cat tembok ya. Orang Tumbi. Bukan di sini.
Iya, 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 betul. Terakhir Mas, terakhir pesan dan apa ya, pesan-pesan lah buat para pecinta alam atau bahkan yang ingin mencoba naik gunung, ini pesan-pesannya gimana? Pesan untuk pecinta alam, kalau kalian dari bawah-bawah sampah, ya kita usahakan bawa sampah ke bawah lagi gitu loh. Gunung lebih indah tanpa sampah. Betul. Terkadang banyak orang tuh bawa sampah tapi nggak dibawa turun lagi gitu mas. Apalagi kemarin di pos juga banyak mas, tisu lah, botol lah. Ngapain dia kalau dia nggak bisa jaga kebersihan, mending jangan jadi pencinta alam lah mas. Iya. Nggak bisa disebut pencinta alam kalau gitu. Iya, soalnya banyak sih kasus-kasus kayak gitu sih ya. Apa ketika kita muncak membawa barang-barang apa perbekalan kita ketika di puncak mungkin karena keberatan atau males malah dibuang sembarangan gitu. Apalagi kan kadang-kadang di base camp udah dilarang buat tisu basah, tetap ada yang ngeyel gitu loh. Iya. Sekarang tisu basah dilarang Mas? Dilarang. Di semua jalur pendakian atau semua gunung? Hampir semua gunung. Hampir semua gunung. Kan ada yang paling ketat tuh, mana tuh? Yang paling ketat yang dibongkar. Yang dibongkar itu Kembang, dibongkar, terus Bambangan, terus Gunung Sumbing via Butuh, Kaliangkrik, sama Sindoro via Kledung itu juga. Iya betul. Dan yang paling penting no mesum mas. No mesum. Mesum. Nah, gunung bukan tempat mesum. Hashtag no mesum. Iya. Kalau mau mesum silakan ke Guci. Di sana banyak villa. Seribu mas, aman. Banyak ibu-ibu yang di samping jalan ya. Iya. Banyak. Terus untuk ya kayak perlengkapan ya, Nah. terus perlengkapan pendakian ya minimal kompas sama peta lah buat navigasi ketika tersesat, terus sama kayak ilmu pengetahuan tentang survival atau bertahan hidup di alam bebas lah ya, itu juga penting. Siapa tahu kita memang lagi apesnya kan bisa aja tersesat di gunung. Iya, betul. Apalagi ketika perjalanan malam kadang bisa nyasar, bisa disasarin. Nah, Iya betul. Iya. Ada lagi? untuk terus persiapan fisik ya, terus mental, terus logistik ya. Logistik. Yang paling penting sama minum lah. Minum ya. Minum. Kalau logistik habis yang penting ada minum. Intinya itu aja. Kalau misalnya ini Mas ada teman-teman yang tanya, kalau masalah minuman paling enggak ini kan sama dengan pernah muncul di Jawa Tengah sudah. Iya. Nah, kalau misal Gunung Selamat ini butuh berapa minum satu botol untuk satu orang? Satu orang itu minimalnya 4 minimal 4 botol. Itu Gunung Selamat. Iya. Itu ada anunya nggak sih mata airnya? Ada. Tapi nunggunya lama banget mas, soalnya keluarnya tuh kayak pas waktu bayi kencing. Ya, sedikit banget lah ya. Iya. Makanya harus minimalnya ya 4 lah. 4. Iya. Kalau perahu ya 3-2 botol cukup lah. udah botol cukup ya. Kalau merbabu 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4. Merbabu Sindoro Kalau Sindoro juga 3-4. 3 sampai 4. Sindoro ada mata airnya nggak sih? Ada yang mata air, ada juga yang nggak ada. Ada beberapa jalur pendakian yang ada mata airnya, ada Iya. juga yang tidak. Iya. Sindoro sudah, Sumbing juga 3-4 botol. 3 sampai 4 botol. Terus kembang berapa botol? Kalau kembang saya pribadi kemarin sampai 5 botol mas. Kembang padahal apa ketinggiannya Iya. nggak terlalu anu ya? Di bawah 3.000. Di bawah 3.000. Tapi emang treknya cukup menguras tenaga sih. Iya sih memang. Ditambah apalagi kalau ada babi hutan. Babi hutan. Wah iya itu di Kembang ini memang babi hutannya banyak sih. Tadi berapa gunung kembangnya? 5 botol saya 5 botol. Oke, sudah. Demikian bincang-bincang kita dengan Mas Willy dan Mas Agil. Kalau teman-teman semua belum tahu, nanti akan kita share IG-nya, kemudian
YouTube-nya kalau punya ada yang punya itu ada. Ya, Cuma penonton tuh. habis di kota mas kan. Tapi kan kadang yang punya YouTube tuh, udah sih keluar, bosan lu mau yang kelihatan. Oke. Oke teman-teman semua, kalau ada pertanyaan dan ingin kita bahas di konten pecinta alam selanjutnya, jangan lupa untuk komentar di kolom bawah ini. Terima kasih. Pesan dari saya, jangan meninggalkan apapun kecuali Jangan meninggalkan apapun selain jejak ya. Terus jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan membunuh apapun selain waktu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.